Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madiyun falyan sharif falyatawadda thumma liyabni ala sholatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Artosipun an Aisyah utawi hadis menika bersumber saking Aisyah. Kala sampun ngucap sapa Aisyah. Kala sampun ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong asabahu qai'un kang muntah-muntah sapa man auru'afun atau mimisen au qalasun atau batuk berdarah muntah getih au madhiun utawa mengeluarkan air madhi falyan sharif maka hendaklah menghentikan sholat sapaman falyatawadda lalu hendaklah berwudu sapaman tsumma liyabni kemudian meneruskan ala sholatihi meneruskan ing atase sholate man wa huwa lan utawi man fi dzalika ing dalem hal yang demikian itu layatakalamu tidak berbicara selama dia belum berbicara. Rawahu riwayat hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wa Daruqutni lan Imam Daruqutni. Hadis bersumber dari Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah-muntah atau mimisen atau batuk berdarah atau keluar air madhi maka batal sholatnya. Oleh sebab itu wudhulah kembali lalu teruskanlah sholatnya selama ia tidak berbicara. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Hadis menika kula paringi judul inggih menika bab hal-hal yang membatalkan wudu. Pada minggu kemarin hadis yang kita pelajari inggih menika membahas 3 hal yang bisa membatalkan wudu yang keluar dari dubul dan dubur. Kubul dan dubur yaitu ngentut batalna wudu, ngising batalna wudu, lalu kemudian kencing batalna wudu. Jadi perkara telu iki wis dinas dari Gusti Allah. Perkara sing batalna wudu dianggap barang najis, sebab iku nek sampean ngentut berarti wudune sampean batal. Sampean kok ngising berarti wudune sampean batal. Sampean kok nguyo berarti wudune sampean batal. Lah sakniki ada lagi di samping 3 hal tersebut ada lagi hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Selain nguyo ngising ngentut ternyata ada lagi. Pokoknya barang najis sing ditokno saka barang najis sing ditokno saka badane dhewek iku diarani perkara najis sing bisa batal wudu. Dalam hadis menika ada 3 macam ya. Yang pertama muta.
iku barang najis sing metu teko cangkem ngene iki batal wudu. Mari ngono mimisen darah kotor sing keluar teko irung iku ya iso batal wudu. Utawa watuk berdarah, batuk berdarah, watuk sampai ngetokno getih, lho ngono ki yo batal wudu. Atau keluar air madhi khusus bagi orang laki-laki yang kebetulan punya daya rangsang seks yang kuat sehingga keluar air madhi dari kemaluannya, itu pun bisa membatalkan wudu. Nah, penjelasannya kata semekatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah tahu bahwa kentut, kencing, dan berak adalah perkara yang dapat membatalkan wudu. Selain 3 hal tersebut, yaitu kentut, kencing, dan berak, ternyata ada lagi hal lain yang juga bisa menyebabkan batalnya wudu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang muntah, barang siapa yang mimisen, barang siapa yang batuk berdarah, barang siapa yang keluar air madhi, maka sholatnya batal. Karena batal, maka hendaklah ia berhenti dari sholatnya, hentikan sholatnya, lalu berwudulah kembali. Setelah itu lanjutkan sholatnya selama ia belum berbicara. Tapi kalau ia sudah berbicara dengan orang lain, maka ia harus mengulang sholatnya dari awal. Dari sabda Nabi ini dapat kita pahami bahwa jika seseorang sedang sholat lalu kok tiba-tiba mutah, ada orang sedang sholat lalu kok tiba-tiba mimisen, ada orang sedang sholat lalu kok tiba-tiba batuk berdarah, ada orang sedang sholat lalu kok tiba-tiba keluar air madhi, maka 100% sholatnya batal. Oleh sebab itu ia harus berwudu lagi. Setelah berwudu lalu melanjutkan sholatnya kembali. Nah, sholat yang boleh dilanjutkan dalam konteks hadis ini adalah sholat yang ketika dihentikan dan belum sempat berbicara dengan orang lain. Namun jika setelah berwudu ternyata ia kok berbicara dengan orang lain, maka sholatnya tidak boleh diteruskan, tetapi harus diulang mulai dari awal hingga akhir. Contoh, seorang sedang sholat subuh 2 rakaat, lalu rakaat kedua ia kok mimisen, maka ia harus berhenti dari sholatnya lalu berwudu kembali. Setelah itu ia harus melanjutkan sholatnya pada rakaat kedua. Tetapi jika setelah wudu ia berbicara dengan orang lain, maka sholatnya harus diulang dari awal hingga selesai. Kalau kita pikir, memang jarang sekali ada orang yang sedang sholat tiba-tiba mutah, tiba-tiba mimisen, tiba-tiba batuk berdarah, tiba-tiba keluar air madhi saat sedang sholat. Jarang terjadi. Saya pun tidak pernah mengalami. Nek ngentut, iya tahu. Sholat kebelet ngentut dibatal wudu maneh sholat maneh. Tapi nek tepak enak-enak sholat banjur mutah, mimisen, batuk berdarah, keluar air madhi, jarang terjadi. Tapi walaupun jarang terjadi, kalau benar-benar terjadi, maka agama Islam sudah memberikan tuntunan dan solusi yang jelas, yaitu segera ulangi wudunya lalu lanjutkan sholatnya jika belum berbicara. Namun jika sudah berbicara, maka ulangilah sholatnya dari awal hingga akhir.
Jadi patokane adalah ngomong. Sampean sholat lalu kok mutah, ya wis mandek sik sholate. Mari ngono wudu. Mari wudu sholate diterusno. Gak usah diterusno, gak usah dibaleni dari awal, diterusno. Rakaat kedua diterusno. Syaratnya sama nih kapan sik durung ngomong. Tapi nek kapan wis ngomong bareng wong, sejemane perkara nih sampean gak oleh terus sholat, kudu sholatnya dibalani dari awal. Salah katik ngomong, nek gak ngomong karek terusno, tapi nek katik ngomong balani teko kawitan maneh. Kesimpulannya, jika kita muntah atau mimisen atau batuk berdarah dan keluar air madi saat sedang sholat, maka wudhu kita harus diulang dan sholat kita harus dilanjutkan kembali. Atau dalam pengertian yang lain, jika seseorang batal wudhunya di tengah sholat, maka ia harus berwudhu lagi, lalu meneruskan sholatnya dari bagian yang belum selesai tanpa memulai dari awal dan tanpa berbicara apapun di sela-selanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ilmu seperti inilah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi tersebut di atas. Semoga saja bisa kita pahami untuk diamalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.